matriksnya. Kalau di SMP kan rumusnya ya, yaitu transformasi yang hanya mengakibatkan perubahan letak, tetapi jarak titik benda pada pusat rotasi adalah tetap. Jadi karena diputar aja, maka letaknya berubah, sedangkan jaraknya dengan pusat rotasi itu sama. Transformasi yang hanya, ini sama lagi, dihitung 2 kali, tulis 2 kali. Nah, arah rotasi positif itu jika arah putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, jika sudutnya itu negatif, maka arahnya itu searah dengan jarum jam. Ya. Namanya searah itu kan berarti malah ke, dulu, ini udah ya, ke kanan. Yang berlawanan itu kan ke kiri ya, muternya. Yang positif itu ke kiri, yang negatif itu malah ke kanan. Nah, ingat bahwasanya sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Tan juga sama ya, kalau ada tan min alfa itu minnya juga ke depan. Lain halnya kalau cos. Cos kalau sudutnya negatif itu enggak terlalu berpengaruh, sama aja. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Perlu diingat. Nah, perhatikan gambar di samping. Di mana X ini titik X ya, X, Y kalau dibikin apa namanya, koordinat polar, ini kan X, Y koordinat kartesius nih, kalau dibikin polar kan X-nya tuh R cos theta, Y-nya tuh R sin theta. Maka bayangannya, ini tetanya di sini, bayangannya berarti kan kalau diputar sejauh alfa, ini asal-usul rumusnya ya, yang di rotasi itu, diputar alfa kan berarti kan digeser dari X aksen Y aksen nih. Maka Y aksen X aksennya itu berarti kan R cos alfa plus theta nih kan. R cos alfa plus theta. Cos alfa plus theta rumusnya kan cos alfa cos theta min sin alfa sin theta. Nah, kita punya kan mau disambungin sama kayak sama yang X sama Y-nya ya. Nah, kita tahu R cos theta itu, R cos theta, kan R cos theta itu X. Makanya kamu ganti X nih, R cos theta-nya ini. Ini kamu ganti X. R sin theta ini juga kamu ganti Y. Ini Y, ini X. Jadi X tinggal cos alfa min Y sin alfa. Maka X aksennya itu rumusnya X cos alfa min Y sin alfa. Begitu juga dengan Y aksennya. Dengan cara yang sama ya. Kita dapat rumus Y aksennya itu X sin alfa ditambah Y cos alfa. Ini rumus kalau tanpa matriks. Lupa. Nah, gimana kalau dengan matriks? Ini masih pusatnya 0,0 ya. Ini masih pusatnya 0, pusat rotasinya itu masih 0,0 ya. Nah, kalau pakai matriks gimana? Berarti kan X aksen Y rotasinya nih cos alfa min sin alfa cos alfa ya, matriksnya 2 kali 2 ya ordonya ya. Tuh. Jadi bisa menggunakan rumus ini atau bisa menggunakan matriksnya. Tuh. Silakan di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Udah? Safia, Quinta? Udah, Kak. Jasmine udah. Quinta baru masuk. Udah ya? Kita lanjut. Kalau udah.
Nah, bayangan titik A, X, ini kan dirapikan lagi rumusnya ya. Maka rumusnya kalau pakai matriks dengan pusat, ini ingat ya, pusat O itu 0,0 nih. O itu berarti pusat rotasinya 0,0. Dengan sudut alfa, maka rumusnya ini. Rumus matriksnya. Nah, kalau ada pusat A, B, nah, maka muncul A sama B-nya nih. Di mana? Nah, muncul di sini, di X min A, Y min B, ditambah A plus B. Jadi ini dikali dulu, ini kan kamu kurang dulu nih X sama Y-nya, terus dikali sama matriks rotasinya, baru ditambah pusat rotasinya. Ini rumus umumnya. Kalau pusatnya 0,0 tanpa A sama B, kalau ada pusatnya A, B, maka muncul A sama B. Tuh. Contohnya, biar lebih jelas. Tentukan bayangan titik A 2,3 oleh rotasi pusat 1,4 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam artinya apa? Kalau searah tadi apa? Safia belum bisa ngomong ya. Jasmine. Kalau searah artinya apa? Sudutnya negatif atau positif? Kalau searah sudutnya jadi negatif, Kak. Ya, maka nanti ini min 90 jadi ya. Nah, kita jawab. Kan X aksen di aksen, maka sudutnya jadi min 90. Berarti cos min 90, min sin min 90, sin min 90, cos min 90. Titik asalnya kan 2 sama 3 nih, 2, min 3, dikurangi pusat rotasinya, kurangi 1, kurangi 4, ditambah 1 sama 4. Nah, cos min 90 itu kan samanya cos 90 ya. Ini jadi tetap cos 90, ini minnya ke depan maka jadi sin 90, ini minnya ke depan jadi min sin 90, ini cosnya minnya hilang, tetap cos 90. Cos 90 itu 0, maka ini 0, sin 90 itu 1, maka ini 1, ini min 1. 2 kurangi 1, 1, min 3, min 4, min 7. Tinggal kamu kali baris kali kolom. Berarti kan 0 kali 1, 0, ditambah 1 kali min 7, min 7 ya. Min 1 kali 1, min 1, 0 kali min 7, 0. Maka min 1 tambah 0, min 1. Terus tambah sama 1 sama 4. Maka hasilnya min 7 tambah 1, min 6, min 1 tambah 4, 3. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Safia, Jasmine, Winta. Safia chat aja kalau mic-nya masih belum bisa. Pak. Kenapa Winta? Yang cos min 90 itu maksudnya atasnya itu gimana, Kak? Nah, tadi karena kamu telat ya. Untuk sudutnya negatif, ini tadi kan searah jarum jam itu berarti 90 itu jadi negatif nih karena searah. Negatif 90. Kalau yang berlawanan tetap positif. Nah, untuk cos min 90, kalau sudut yang negatif, kita ingat kalau ada sin min alfa, itu min-nya ke depan. Begitu juga dengan tan. Tan min alfa, min-nya juga ke depan. Sedangkan untuk cos kalau sudutnya negatif itu nggak ngefek. Jadi abaikan aja. Kalau ada cos min alfa, negatifnya kamu abaikan aja, tetap cos alfa. Itu Quinta. Ini yang perlu diingat terkait konsep sudut negatif. Ada lagi Quinta? Atau yang lain? Kalau nggak ada silakan di screenshot. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu bayangannya min 6,3. Kita lanjut.
contoh berikutnya. Nah, sekarang kalau persamaan garisnya nih. Nah, tadi kan titik, sekarang contoh kalau garis atau kurva ya. Tentukan bayan garis Y sama dengan 2X min 1 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 270. Nah, kalau nggak ada kata-kata searah ataupun berlawanan, maka ngikutin aja positifnya ya. Kalau nggak ada kata-kata searah atau berlawanan, berarti dia berlawanan. Kalau positif. Kalau negatif berarti searah. Udah, kita tinggal masukin ke rumusnya. X aksen, Y aksen. Atau biar nggak bingung, digini dulu nih. Ini kan ceritanya Y sama dengan 2X min 1. Dia dirotasi ya. Dengan pusat 0,0. Terus alfanya itu 270. Bayangannya apa? Ini diibaratkan titik X, Y dulu nih. Yang asal. Terus yang bayangannya diibaratkan titiknya X aksen, Y aksen. Maka pakai rumus ini lagi. X aksen, Y aksen berarti cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 kali X Y ya. Karena pusat 0,0 maka nggak ada pengurangannya. Cos 270 kan sama aja berapa? Cos 270 ada yang ingat? Jasmine atau Quinta? Ada yang ingat cos 270 berapa? Ya, diam semua. Cos 270 itu sama kayak cos 90 ya, 0. Sedangkan sin 270 itu min 1. Karena ketemu min jadi positif ya, jadi 1. Ini min 1. Ini 0. Kali X, Y. Tinggal dikalikan, baris kali kolom, berarti kan 0 kali X tambah 1 kali Y. Y. Min 1 kali X tambah 0 kali Y, berarti min X. Jadi dari sini, X aksennya itu sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan X aksen. Y aksennya kan sama dengan min X, maka X-nya sama dengan min Y aksen. Dari dua hubungan ini, X sama Y-nya kamu substitusi ke persamaan asalnya. Nah, substitusikan ke sini nih. Ini disubstitusi. Substitusi ke sini. Y-nya kamu ganti X aksen, X-nya kamu ganti min Y aksen. Jadi, X aksen sama dengan 2 kali min Y aksen min 1. Jadi hasilnya, kalau persamaan itu nggak perlu aksen ya, maka langsung aja aksen kamu hilangin. Berarti X sama dengan min 2Y min 1. Atau boleh juga, ini pindah ruas ya, X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Tuh, jadi bayangan Y sama dengan 2X min 1 oleh rotasi tersebut itu X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Aku mau nanya, Kak. Ya, apa Quinta? Cara ngaliin yang 0, 1, min 1, 0 itu ke X sama Y itu gimana, Kak? Ingat lagi matriksnya ya, Quinta ya. Kan baris kali kolom kan? 0 kali 1, ini kan cuma satu kolom nih. 0 kali X ditambah 1 kali Y kan? Yang atas ya, ini kan jadi 0 kali X ditambah 1Y. Ini baris 1 kolom 1 di sini. Ini kan baris 2 kolom 1, berarti kalau tadi baris 2 kolom 1. Min 1 kali X, berarti kan min X ditambah 0 kali Y. 0, maka min X. Di review lagi, Quinta, materi matriksnya, terutama perkaliannya. Ada lagi Quinta atau yang lain? Jelas? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Udah di screenshot kan ya? Next. Nah, masuk ke dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah perkalian atau mengubah
ukurannya ya. Transformasi yang hanya mengakibatkan perubahan ukuran, tetapi tidak mengubah bentuk jika itu berupa bangun datar atau bangun ruang. Jadi ukurannya berubah. Suatu dilatasi dipengaruhi oleh pusat dan faktor skala. Nah, untuk yang pusatnya 0,0 ini kan dilatasi O itu 0,0 ya dengan faktor skala K. Rumusnya langsung tinggal kamu kali K aja. Jadi X aksennya itu KX, Y aksennya itu KY. Atau kalau dibikin matriks gini, X aksen sama dengan K0, 0K ya. Dari sini kan kita dapat X aksennya sama dengan K kali X tambah 0 kali Y kan. Maka kan jadi KX tuh, KX sama. Y aksennya berarti kan 0 kali X kan habis, 0 ditambah K kali Y kan KY. Nah, sama ya. Itu kalau pusatnya 0,0. Tuh. Dimana kalau ada pusat dilatasinya A, B. Maka kita bisa gunakan rumus yang matriks aja lebih gampang. Tinggal hampir sama kayak rotasi tadi ya. Tinggal kamu kurangin pusat dilatasinya ditambah pusat dilatasinya. Perkaliannya sama ya. Baris kali kolom. Ini dikurang dulu, baru dikalikan sama matriksnya, maka habis itu terakhir dijumlah sama yang pusat dilatasinya. Tuh. Boleh juga kalau dibikin rumus juga bisa. X aksen sama dengan K kali X min A ditambah A. Y aksen itu berarti K kali Y min B ditambah B itu juga boleh. Tapi lebih enak menggunakan ini. Tapi kakek ini juga nggak apa-apa sih. Ini kan rumus SMP dulu. Tuh, silakan di screenshot dulu. Belum kita lanjut ke contohnya. Ya. Nah, masuk ke contohnya. Bayangan titik A 5,1 jika didilatasi dengan pusat 2,3 dengan faktor skala 2. Ini yang titik dulu ya. Berarti kan ada titik A. Ceritanya kan ada titik A 5,1 didilatasi dengan pusat 2,3 dengan faktor skalanya 2. Bayangannya aksennya berapa nih? X aksen, Y aksennya. Itu ya. Maka kita langsung masukin ke rumus. Di mana pusatnya kan 2,3 nih. Faktor skalanya 2. Ya udah, berarti kan langsung K0, 0K ya rumusnya ya. Berarti kan tinggal ganti 2 nih K-nya. Ini berarti tinggal 5 dikurangi 2, min 1 dikurangi 3, ditambah 2, 3. Ini kamu kurangin dulu. Berarti hasilnya 2002 dikali 3 min 4. Nah, kita kalikan dengan pekanan matriks ya, karena kan aplikasi matriks transformasi itu. T 2 kali 3, 6. 6 tambah 0. Nah, 0 kali 3, 0. 0 tambah min 8, min 8. Maka hasilnya 6 min 8 ditambah 2, 3. Hasilnya berarti 8 sama min 5. Jadi A aksennya itu adalah 8, min 5. Atau bayangan titik A adalah 8, min 5. Ada yang masih bingung? Atau udah jelas? Safia, Quinta, Jasmine.